Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai deklarasi variabel. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengenal blok PL SQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PL SQL, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL SQL. Struktur blok PL SQL merupakan blok struktur language, dalam arti program yang ditulis dengan PL SQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PL/SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: deklarasi, bagian yang dapat dijalankan atau executable, bagian yang menangani kesalahan atau exception handling. Bagian deklarasi dan penanganan kesalahan sifatnya opsional, bisa ditulis atau tidak ditulis. Seperti tampak akan ada muncul seperti berikut. Declare merupakan bagian deklarasi. Antara begin dan end merupakan bagian yang dapat dijalankan executable. Exception merupakan bagian penanganan kesalahan. Tipe-tipe blok. Ada 3 tipe blok. Yang pertama yaitu anonymous dengan format declare, begin, statement apa, exception, lalu end. Prosedur. Format umumnya prosedur, nama prosedurnya apa, is, begin, statement apa, exception, end. Function. Format umumnya function, nama functionnya apa, return, data tipenya apa, is, begin, statement, return value, exception, lalu tutupnya end. Konstruksi program. PL/SQL dapat digunakan pada dua lingkungan berikut: Oracle Server, Oracle Development. Berikut ini bagian PL/SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Tools construct yaitu anonymous blocks, application procedure or function, application package, application triggers, object types, database server constructs, any anonymous blocks, stored procedures or function, stored package, database trigger, object type. Penggunaan variabel dalam PL/SQL dapat digunakan untuk penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Reusability, memudahkan maintenance. Penanganan variabel dengan cara deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi, menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe variabel scalar, composite, reference, log. Tipe data bulan, contohnya true. Kalau date tanggal, blob itu foto, long data percakapan, number itu nomor, bfile data film, varchar nama kota, apa sebagainya. Penggunaan variabel SQL plus dengan blok PL/SQL. Deklarasi variabel PL/SQL dapat dicontoh sintak umumnya konstan, data tipenya apa, not null, terus default ekspresinya apa. Anda bisa lihat coba declare v higher date, v date no, v location, v com. Aturan penamaan. Variabel diberi nama sesuai dengan aturan. Misal vname merepresentasikan suatu variabel. Jadi nama variabel selalu diawali dengan v diikuti dengan underscore. c_com merepresentasikan konstanta. Jadi nama variabel konstanta selalu diawali dengan c. Dua variabel boleh sama asalkan terletak pada blok yang berbeda. Jadi contoh, declare employee ID number, begin select employee ID into employee ID from employees where last name sama voucher n. Sintak untuk inisialisasi variabel yaitu identifier titik 2 sama dengan ekspresinya apa. Misalkan v higher date sama dengan titik 2 sama dengan Januari. Inisialisasi variabel dapat juga dengan menggunakan keyword default. Untuk contoh sebelumnya bisa ditulis sebagai berikut: v higher date default 01 Januari 2001. Jika suatu variabel harus berisi suatu nilai, tidak boleh kosong atau nol, maka digunakan keyword not null. Tipe data skalar. Variabel yang memiliki tipe data skalar punya nilai tunggal. Tipe data termasuk skalar yaitu number, karakter, date, dan bulan. Bisa Anda baca declare, job, count, total, order date, tax rate, valid. Nah, deklarasi variabel skalar. Atribut %type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang punya data yang sama dengan definisi kolom database. Contohnya identifier table.column, nama kolomnya apa, terus %type.
Contoh penggunaan vname employees.last name %. Tipe data komposit dan large object. Tipe data komposit memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe data komposit dikenal dengan istilah collection, terdiri dari tabel record, nested table, dan v-array. Sedangkan tipe data large object dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misal teks, grafik, image, video, dan suara. LOB juga mensupport random access terhadap data yang termasuk tipe data LOB, CLOB, PLOB, BFile, and JLOB. Variable bind. Bind variable merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variable bind dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Cara deklarasi bind variabel, nama var tipe data. Untuk melakukan referensi terhadap bind variabel digunakan tanda titik 2. Contoh variabel g_salary number. Begin select salary into g salary. From employee where employee ID 78 print g salary. Lalu untuk DBMS output line, bind variable selain ditampilkan dengan print juga dapat ditampilkan dalam blok PLSQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu DBMS output.putLine. Untuk menggunakan fungsi ini server output harus di set on. Set server output on, define p annual_sal 50.000, declare vsal number 92, dan ini menggunakan variabel deklarasi bikin vsal seperti berikutlah. Bisa lihat ketikanya blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian, yaitu deklarasi, executable, dan exception handling. Ada 3 tipe blok dalam PLSQL, yaitu anonymous procedure function. PLSQL identifier didefinisikan pada bagian deklarasi, merupakan tipe data scalar, composite, reference, atau large object. Dapat menggunakan struktur dari variabel lain atau objek database yang lain. Variabel yang dideklarasikan pada lingkungan eksternal, semisal SQL Plus, disebut dengan host variabel. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang paham bisa menghubungi saya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.